Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alli fi hukmih, al-hakimi fi syar'ih, ar-ra'uf, ar-rahim bi'ibadih. Khalaqaz zawjaini min nafsin wahidah wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmah wa amara bil 'adli fi kulli halin wa sya'nin. Nahmaduhu 'ala ma syara' wa nasta'inuhu 'ala ma waqa' wa nas'aluhu as-sadada fil qawli wal 'amal innahu akramu man su'il wa arhamu man malak. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah yang memuliakan manusia dan menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua merenungkan sebuah topik yang seringkali mengundang perdebatan dan kegelisahan di tengah masyarakat, yaitu apakah istri berhak menolak poligami dan bagaimana Islam serta ilmu sosial memandang realitasnya. Mari kita mulai dari hukum asalnya di dalam Islam. Poligami di dalam syariat Islam adalah mubah, bukan wajib, bukan pula sunnah mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 3, nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ayat ini tidak hanya membuka pintu kebolehan poligami, tetapi juga memberikan peringatan keras tentang keadilan. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Surah An-Nisa ayat 129. Artinya poligami bukan perkara sepele, ia dibolehkan tapi dengan syarat yang berat, yakni keadilan lahir dan batin. Bagaimana pandangan 4 madhab? Yang pertama dari Imam Abu Hanifah dan juga Imam Hambali, bahwasanya dikatakan suami boleh poligami tanpa izin istri, tapi jika ada syarat di dalam akad nikah bahwa suami tidak akan berpoligami, maka pelanggaran atasnya memberikan hak cerai bagi istri. Yang kedua, Imam Maliki dan Syafi'i menekankan bahwa istri boleh menolak atau meminta khulu jika poligami menyebabkan mudarat atau suami tidak mampu berlaku adil. Dengan kata lain, syariat Islam tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan istri. Istri punya hak untuk menolak jika memang merasa tidak sanggup secara lahir dan batin. Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan bahwa poligami bukanlah perintah, melainkan rukhsah atau keringanan di dalam kondisi sosial tertentu, bukan pilihan utama di dalam kehidupan rumah tangga. Dr. Wahba Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa poligami bisa menjadi haram jika melahirkan kezaliman, ketidakadilan atau kehancuran rumah tangga. Ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah, untuk memahami lebih dalam lagi, marilah kita lihat realitas sosial di Indonesia. Berbagai penelitian dan data menunjukkan bahwa poligami meskipun sah secara hukum sering menimbulkan kezaliman dan penderitaan. Ada penelitian di Aceh Tengah menunjukkan bahwa poligami berdampak negatif pada ketahanan keluarga. Istri merasa tertekan secara emosional, ekonomi dan juga sosial. Komnas Perempuan mencatat bahwa poligami menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia. Dengan ratusan kasus tiap tahun, banyak istri mengalami KDRT, depresi dan hilangnya rasa percaya diri, bahkan anak-anak pun ikut terkena dampaknya, baik secara psikologis maupun akademik. Ayo ikhwah, sosiolog muslimah seperti Dr. Fatima Mernisi menyatakan poligami seringkali memperkuat sistem patriarki yang menindas perempuan secara emosional dan juga sosial. Profesor Norani Othman dari Malaysia menyebutkan, dalam masyarakat modern, poligami seringkali melukai nilai dasar keluarga, kepercayaan dan juga kestabilan. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah, semua ini tidaklah dimaksudkan untuk menolak syariat, tetapi Islam itu bukan hanya hukum, melainkan juga hikmah dan keadilan. Tujuan hukum Islam adalah menjaga jiwa, keluarga
keluarga, dan martabat manusia. Maka jika poligami dilakukan tanpa pertimbangan keadilan dan tanpa mempertimbangkan suara istri, maka sesungguhnya itu bertentangan dengan ruh syariat itu sendiri. Poligami itu mubah, tapi bukan tanpa batas. Istri punya hak untuk menolak, apalagi jika ada kekhawatiran akan kezaliman. Suami harus bermusyawarah, bukan memaksakan. Dan masyarakat haruslah bijak, tidak menganggap poligami sebagai simbol kehebatan, tapi tanggung jawab besar yang harus ditimbang secara adil, rasional, dan spiritual. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita tempat turunnya sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hadanallah wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.